Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis di Tribun Lampung selengkapnya. Ya, kali ini berita yang akan Mutiara sampaikan adalah seputar selebritis atau artis Indra Bekti. Indra Bekti memang diketahui telah resmi bercerai dengan Aldila Djalita pada 17 April 2023 lalu. Indra Bekti dan Aldila Djalita telah sepakat untuk mengakhiri pernikahannya yang sudah berjalan selama 12 tahun lamanya. Selama 12 tahun bersama, Indra Bekti dan Aldila Djalita dikaruniai 3 orang anak, yaitu Davania Sahira Indra Bekti, Annabel Eleanor, dan Kenward Attar Indra Bekti. Namun meninggal dunia 30 menit setelah lahir. Setelah bercerai, Indra Bekti mengakui masih menyimpan rasa sayang yang begitu besar kepada sang mantan istrinya. Indra Bekti tak menampik hatinya tidak karuan karena terus mengingat kebersamaannya dengan Aldila Djalita selama 12 tahun saat masih mengarungi bahtera rumah tangga. Beredar kabar bahwa Indra Bekti mau kembali lagi atau rujuk dengan Aldila karena rasa sayangnya yang begitu besar. Indra Bekti juga tidak mau anak-anaknya tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh. Pria yang kini berusia 45 tahun itu mengaku masih belum bisa move on dari masa lalunya bersama Aldila Djalita, sehingga ia ingin bersama lagi. Indra Bekti pun meminta doa kepada semua masyarakat Indonesia agar keinginannya rujuk dengan Aldila bisa menjadi kenyataan. Memang untuk masalah kesehatan alhamdulillah untuk sampai saat ini dokter sudah bilang semenjak kita check up ya selama ini setelah di operasi pecah pembuluh darah, kemudian operasi mata ya, karena ternyata pembuluh darahnya kan sampai bleber tuh darahnya ke mata. Sudah berpisah juga gitu ya, mudah-mudahan sih akunya masih diingat aja gitu maksudnya. Atau Kaida sendiri yang ada yang deketin? Apanya? Kaida sendiri yang lagi ada. Aku lagi gak mencoba untuk membuka diri dulu saat ini. Fokus sama anak-anak. Ya, maunya fokus sama anak-anak sih gitu, atau jadi belum membuka diri sama yang lain juga gitu. Tapi pokoknya sih yang terbaik aja nih. Aku tetap maksudnya dengan teman-teman wanita lain ya tetap berteman, tetap ya ya kita kasih tahu bahwa saat ini ya aku sedang sendiri. Mereka sih ya tahu ya, cuman ya gitu ya, nggak kita kemudian kalau kadang-kadang kan kalau misalnya mau membuka hubungan gitu kita yang mungkin minta nomornya kayak atau kita membuka obrolan gitu kan. Nah saat ini sih aku lagi nggak yang gitu. Pertimbangannya mungkin apa sih Mas Bekti sampai pengen kembali gitu? Belum move on. Iya belum move on ya, karena kalau misal memang mau rujuk ya pasti demi anak-anak sih gitu, demi anak-anak aja gitu ya. Ya itu juga kalau mau rujuk kan prosesnya banyak ya. Iya. Ada pertemuan keluarga dulu dan segala macam ya. Tapi balik lagi, kita kalau keluarga itu apapun itu yang terbaik buat Bang Indra gitu kan. Apapun keputusannya dia ya nanti akan ada pembicaraan dulu dan segala macam kalau memang ada arah ke sana. Tapi so far ya kita melihat dengan yang sekarang ini bisa buat menjadi lebih baik buat Bang Indranya sendiri, kemudian buat Dilanya sendiri juga. Saat ini mereka fokus untuk saling sama-sama tadi yang aku bilang gitu ya, saling intervensi dulu. Karena kan intervensi di sini bukan berarti jadi kemarin tuh yang salah gue atau dia ya atau gimana. Jadi malah lebih bisa nerima legowo gitu lah ya. Kemudian insya Allah nanti kalau memang sudah dalam keadaan dua-duanya yang udah yang terbaik, nanti kan buat anak-anaknya juga gitu.
Nah Kak, mungkin setelah berpisah kan, pasti kan ada rasa-rasa penyesalan di kita tuh. Iya. Mungkin apa Kak, seperti apa sih penyesalan ketika berpisah gitu? Ya penyesalannya mungkin pastinya selalu ya, aku kalau misalnya telepon sama dia, Bun maafin ayah ya, kalau kemarin itu akhirnya ya bisa seperti itu, bisa kita akhirnya malah berpisah seperti sekarang ini, selalu. Dan itu setiap tidur tuh itu selalu aku doain ya yang terbaik lah buat Dila, buat aku juga gitu ya. Rasa penyesalan itu pastinya ada gitu ya, mungkin dari sikap aku, dari sifat juga gitu yang mungkin membuat ini malah jadinya belum berhasil gitu untuk bisa menyatukan kita gitu. Nah jadi itu sih yang aku minta selalu sama Allah untuk memberikan yang terbaik buat kami berdua gitu. Dan ya tiap malam itu apa ya, nangis terus bengong sendiri gitu ya. Ya akhirnya ya kadang suka whatsappan deh itu sama Dila juga gitu, bahwa supaya kita sama-sama saling mendukung, tetap mendukung. Dilanya aku juga saat ini biar dengan dia sendiri kan untuk ngurusin anak-anak gitu, tetap aku support, mungkin ada apa mungkin yang mungkin bisa aku bantu gitu. Jadi biar tidak merasa sendirian. Iya, betul. Ngurusin anak-anaknya tetap sama-sama. Ngurus anak-anak tetap Tapi sama. nggak Ya. pengen membuka hati buat wanita lain gitu, maksudnya mencari yang lain gitu. Untuk Apa memang udah mentok nih Mbak Dila? ya apa namanya, kalau boleh dibilang sih seperti itu ya. Mungkin aku sama Dila udah ya selama 12 tahun ini kita berusaha ya up and down sama-sama juga gitu. Namun saat ini ya Allah kasih istirahat dulu kali ya, supaya tidak saling menyakiti gitu. Untuk itu maka kita istirahat dulu gitu, kesana kayak gitu ya, kita istirahat dulu gitu. Tapi ya untuk kayak mencari lagi ya kayak gitu-gitu, kalau untuk aku sih kayaknya belum dulu ya, untuk saat ini belum Udah gitu. tua ya? Kenapa? Udah tua. Udah tua juga sih. Masih ada yang mau nggak? Terus udah gitu ya, ya masih berharapnya, berdoanya ya yang terbaik untuk kita berdua nih saat ini ya. Hubungannya kayak gini nih, asal kita jangan sampai putus hubungan silaturahminya aja gitu. Boleh kita berpisah sebagai suami istri, tapi kita tetap silaturahminya itu tetap berjalan. Itu untuk itu dulu saya udah cukup banget sih gitu. Jadi belum mau belum mau buka hati ke siapa-siapa dulu gitu. Jadi fokus ke anak-anak juga, fokus ke diri aku juga, kesehatan aku juga yang saat ini juga masih terus kontrol juga gitu. Dan butuh support dari anak-anak gitu. Kalau putus hubungan sama Dila gitu misalnya, ntar susah ketemu anak-anak lagi gitu. Terus padahal kita lebih butuh rasa sayang mereka, walaupun cuman ayah lagi apa gitu, rasanya aduh itu energi tersendiri gitu ya. Kalau kita udah punya anak tuh seperti itu. Kalau apa yang nanya, Babang lagi apa? Ini adik yang paling perhatian juga, ada juga Harum juga, ya Akbar juga, kakakku ya. Gitu, kita saling support, kita berempat ini ya, untuk bisa menguatkan satu sama lain. Tapi ada nggak sih kayak jodoh-jodohin gitu? Untuk saat ini belum ya. Kalau pesimis gitu Cin. Mas Bekti untuk Ya. penguatnya sekarang siapa sih yang suka semangatin Mas Bekti? Ya keluarga, ya Pede banget. ya keluarga ya, pastinya ya keluarga. Waktu dulu mungkin sebelum menikah tuh ya mereka ini yang support ya kan. Akhirnya aku balik lagi ke rumah aku yang dulu aku lahir di sini nih, maksudnya kecil di sini gitu ya. Terus sampai sampai menikah, sampai papa mama meninggal juga pun ya ini masa kecil aku di sini. Makanya
ya kembali lagi kayak mengenang masa kecil kita dulu ya gitu kesini. Terus ya ini keluarga lah support terus gitu. Tapi ya walaupun begitu juga anak-anak Dila juga masih suka support gitu. Semangat ya hari ini pokoknya yang kuat gitu misalnya. Kayak gitu. Untuk hal-hal pribadi mungkin capek, masih sering nggak sih curhat ke Kak Dila gitu? Iya, betul. Jadi hari ini ayah habis gini nih gitu. Lumayan capek, lumayan ini. Dia semangatin gitu. Anak-anak semangatin juga gitu. Terus aku juga suka semangatin anak-anak juga atau bunda juga gitu ya. Supaya mereka diberikan kesabaran. Ya kita nggak pernah tahu ke depan seperti apa gitu kan. Berdoa aja selalu yang terbaik buat kita gitu, seperti itu sih. Nah melihat kemarin Diri fokusnya lebih kemana sih, ke anak-anak kah atau kesehatan kah atau seperti apa? Dua-duanya Ya dua-duanya sih. Anak-anak. ya kalau ntar dia mikirin anak-anak terus jadi sakit mah jadi nyusahin anak-anaknya. Jadi kalau sekarang yang penting ya sambil sehat ya sambil mikirin anak-anaknya juga. Jadi kalau untuk masalah kesehatan, alhamdulillah Bang Indra orangnya sekarang udah bisa tertib, udah bisa mulai disiplin kayak minum obat. Kalau dulu-dulu kan agak susah. Nah sekarang nih udah mulai, malah kadang-kadang Bang Indra yang suka ngingetin ke kita, minum obat yang ini kapan gitu. Dia udah mulai ada aware lah, kesadaran untuk ya minum obatnya. Gitu. Jadi ya kalau pertanyaannya tadi mana yang di ini itu nggak bisa dibandingin karena itu harus sejalan. Gitu. Jadi kesehatan juga kesehatan jasmani, kesehatan rohani kita ya, sama keluarga kita yang dulu kita masih sama-sama dulu 12 tahun itu ya. Terus aku sih pengennya mereka tetap bisa memberikan support buat aku gitu. Makanya kita masih bisa komunikasi, jalan bareng kadang gitu, komunikasi gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sih kita ya nggak tahu kedepannya seperti apa. Yang penting silaturahminya dulu ini terus kita jalanin, karena ya tentunya anak-anak ya yang paling penting juga supaya melihat bahwa kita tuh baik-baik aja gitu. Karena dulu aja ya sempat kita juga pernah papa mau bercerai gitu misalnya gitu tuh rasanya udah sedih banget gitu ya. Tapi ternyata kan alhamdulillah sih nggak jadi gitu. Dan ya kita selalu berdoa untuk itu. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran banget sih, pelajaran yang berharga gitu ya untuk kita berdua, aku sama bunda gitu, dan untuk anak-anakku gitu ya yang kuat ya, sabar ya. Kita nggak pernah tahu ke depan Allah kasih apa lagi gitu ya. Untuk saat ini Allah lagi pisahin ayah sama bunda supaya belajar satu sama lain gitu ya Nak ya. nah, mungkin harapan ke depan. Anak-anak pernah nginep di sini atau sebaliknya? Kalau anak-anak belum pernah, karena memang kalau di sini kan memang waktu itu rumah ini kamarnya cuman seadanya. Kalau anak-anak hidup di sini takutnya nggak ada tempatnya ya kalau mau di kamar Bang Indra pun karena Bang Indra kondisinya juga belum memungkinkan gitu ya, masih sakit. Jadi memang kalau nginep belum gitu. Atau mungkin coba staycation kan tadi Ya, bilang nanti, kangen nanti juga. ya. Tadinya ya. Suatu saat nanti kita mau Nah, staycation kayak gitu sih ya. Kan tadi maksudnya Ya. Mas Lutfi, Ya. Maksudnya kan ketika Mas Lutfi pengen bertemu sama Mbak Dila, ada respon apa sih dari Mbak Dila sendiri? Apa? Ada respon apa sih dari Mbak Dila ketika Mas Lutfi pengen menikah gitu? Enggak, belum ada. Belum ada omongan sih. Oh, iya. Belum ada omongan aku Ini sama baru di dia. sini ditanya. Jadi ya masih saat ini kita seperti ini aja dulu, saling support dengan walaupun kita berpisah. Ya kadang ada juga gitu kan. Gimana ya kalau kita rujuk kayak gimana gitu ya. Obrolan itu ya kita baik aja gitu. Itu cuman selintas lalu kita kadang suka ngomong seperti itu gitu ya. Ya baik-baik aja. Ini paling diomongin udah bener belum gitu ya. Bener juga ya. Nah, Bang juga gitu. Bang, kamu juga udah bener belum? Jadi ribut lagi. La ilaha illallah. Salah lagi ya. nah mungkin kan harapan terbesar kan harapan Ya. terbaik tadi Ya. maksudnya dalam hubungan ini harapan terbaik mungkin Ya. dari Kak Bektinya
harapan apa sih yang dipengen gitu? Yang paling terbaik menurut Kak Bekti? Yang paling terbaik sih sebenarnya memang adalah kalau misalkan memang Allah izinkan gitu ya, dan keluarga juga mengizinkan gitu, Dila juga mau membuka hatinya gitu ya. Kalau aku sih maunya ya kalau misalkan boleh dibilang ya misalnya kita bisa rujuk, kenapa tidak gitu. Itu kan keinginan saya gitu. Nah dari Dila kita belum pernah tahu juga gitu kan seperti apa gitu dari keluarganya Dila atau dari keluargaku juga gitu. Ini masing-masing gitu lagi membenahi diri dulu aja deh, membenahi diri, membenahi hati kita sama-sama supaya ya jangan sampai yang saling menyakiti, jangan sampai saling menyakiti lagi gitu. Nah, kalau ya kita belum sampai ke arah sana sih, belum sampai kepikiran yang ke arah sana lah intinya. Pokoknya saat ini kita lagi memperbaiki diri dulu aja gitu. Kalau ini nggak boleh selingkuh, nah, udah pasti. Kalau kita rujukan ya nggak boleh selingkuh, ya kan, nggak boleh saling menyakiti lah gitu kan. Ya mungkin kalau kerja kerasnya kan kemarin kerja keras banget gitu. Gitu Pekerjaannya gitu ya. Mungkin pas lagi kalau misalnya rujuk itu mungkin harus lebih kerja keras kayak kuda lagi nih. Enggak. Jadi apa? Nah sebentar, aku lurusin ya. Di Bambang ngomongnya kayak gitu tuh, ntar orang salah persepsi lagi nih. Kesannya Bambang disuruh sama Dila untuk kerja keras kayak kuda, ya. Padahal itu memang dari Bang Indra sendiri orangnya yang sangat pekerja keras. Dia workaholic banget, bahkan sekarang lagi sakit pun ya tadi seperti yang dibilang gitu ya, kerjanya cuma satu kayak kurang gitu. Kok cuma satu sih gitu. Kita udah jelasin ya Babang kondisinya belum fit, belum yang 100% pulih, jadi ya kita batasin dulu gitu. Jadi dulu itu kerja kerasnya segala macam ya, namanya laki-laki memang bertanggung jawab dan ya harus bekerja keras untuk keluarganya gitu, bukan karena disuruh sama dia cari duit ya. Enggak gitu. Memang aku tuh orangnya workaholic kan gitu, mau tuh sampai kerja kadang-kadang malam gitu, pagi subuh udah jalan lagi. Jatuh dulu apalagi waktu sebelum sakit tuh pagi-pagi jam 6 pagi udah siaran pagi kan sampai jam 10. Terus abis itu ada kerjaan apa lagi gitu, syuting sampai malam. Terus jam 11 itu ada syuting lagi sampai jam 1 pagi. Terus istirahat sebentar pulang. Ya, udah harus jalan lagi gitu. Nah itu mungkin ya menjadi teguran. Ya bukan teguran ya, apa kayak kecapean gitu jadi badannya, dan akhirnya ya pecah pembuluh darah itu gitu ya. Badannya nggak kuat. Kalau untuk kontrol sendiri seperti apa? Kontrol ya, kita kontrol kemarin ke rumah sakit gitu, terus dibilangin alhamdulillah ini udah sangat amazing katanya. Jadi luar biasa ini Indra Bekti katanya dokter, seperti sehat seperti sekarang ini merupakan hal yang sangat mujizat katanya. Ini mujizat dari Allah. Apalagi pecah pembuluh darah waktu itu, terus aku bisa bangun lagi gitu, kayak ya banyak yang mujizat ya, orang dokter-dokter aja sampai bisa begini ya gitu. Mau jadi bahan penelitian? Mas Indra, ngomongin soal kerjaan nih Mas Indra, host kemarin gimana, seperti apa deh? Host di konser Ahmad Dhani seperti apa? Ya, jadi kadang-kadang kalau Mas Dila kan kemarin tuh aku suka di konser itu ya suka teriak-teriak gitu kan. Itu kadang suka cundut-cundut tuh pala tuh. Semuanya apa kabar? Selamat malam. Padahal udah pakai gitu ya. Udah pakai mic gitu. Sekarang kalau Sekarang ya mau gimana ya, tetap harus gitu kan ya, memberikan semangat sama orang lain, apalagi konser gitu kan. Halo apa kabar semuanya? Baik-baik aja. Ya Allah. Itu di apa sih acara kemarin gimana sih? Istora itu tuh gila, rame penuh banget gitu ya. Jadi bukan. Ya, oke. Foto dulu. Apa tuh? Oh, foto dulu. Gitu ya, pokoknya ya kalau misalnya pun nanti itu ya kita belum sampai ke arah sana sih, belum sampai kepikiran yang ke arah sana lah intinya. Pokoknya saat ini kita lagi memperbaiki diri dulu aja gitu. Kalau misalnya ini nggak boleh selingkuh, nah, udah pasti. Kalau apa namanya, memang untuk masalah kesehatan alhamdulillah untuk sampai saat ini dokter sudah bilang
semenjak kita check up ya selama ini setelah di operasi pecah pembuluh darah, kemudian operasi mata ya, karena ternyata pembuluh darahnya kan sampai bleber tuh darahnya ke mata. Sudah berpisah juga gitu ya, mudah-mudahan sih akunya masih diingat aja gitu maksudnya. Kak Indra sendiri yang ada yang deketin? Apanya? Kak Indra sendiri yang lagi ada. Aku lagi gak mencoba untuk membuka diri dulu saat ini. Fokus sama anak-anak. Ya, maunya fokus sama anak-anak sih gitu. Atau jadi belum membuka diri sama yang lain juga gitu. Tapi apa? Pokoknya sih yang terbaik aja nih. Aku tetap maksudnya dengan teman-teman wanita lain ya tetap berteman, tetap ya ya kita kasih tahu bahwa saat ini ya aku sedang sendiri. Mereka sih ya tahu ya, cuman ya gitu ya, nggak kita kemudian kalau kadang-kadang kan kalau misalnya mau membuka hubungan gitu kita yang mungkin minta nomornya kayak atau kita membuka obrolan gitu kan. Nah saat ini sih aku lagi nggak yang gitu. Pertimbangannya mungkin apa sih Mas Fikri sampai pengen kembali? Belum move on. Iya belum belum move on ya, karena kalau misalnya memang mau rujuk ya pasti demi anak-anak sih gitu, demi anak-anak aja gitu ya. Ya itu juga kalau mau rujuk kan prosesnya banyak ya. Iya. Ada pertemuan keluarga dulu dan segala macam ya. Tapi balik lagi, kita kalau keluarga itu apapun itu yang terbaik buat Bang Indra gitu kan. Apapun keputusannya dia ya nanti akan ada pembicaraan dulu dan segala macam kalau memang ada arah ke sana. Tapi so far ya kita melihat dengan yang sekarang ini bisa buat menjadi lebih baik buat Bang Indranya sendiri, kemudian buat Dilanya sendiri juga saat ini mereka fokus untuk saling sama-sama tadi yang aku bilang gitu ya, saling intervensi dulu. Karena kan intervensi di sini bukan berarti jadi kemarin tuh yang salah gue atau dia ya atau gimana. Jadi malah lebih bisa nerima legowo gitu lah ya. Kemudian insya Allah nanti kalau memang sudah dalam keadaan dua-duanya yang udah yang terbaik, nanti kan buat anak-anaknya juga. Nah Kak, mungkin setelah berpisah kan, pasti kan ada rasa-rasa penyesalan di kita tuh. Iya. Mungkin apa Kak, seperti apa sih penyesalan ketika berpisah? Ya penyesalannya mungkin pastinya selalu ya. Aku kalau misalnya telepon sama dia, Bun maafin ayah ya, kalau kemarin itu akhirnya ya bisa seperti itu, bisa kita akhirnya malah berpisah seperti sekarang ini selalu. Dan itu setiap tidur tuh itu selalu aku doain ya yang terbaik lah buat Dila, buat aku juga gitu ya. Rasa penyesalan itu pastinya ada gitu ya, mungkin dari sikap aku, dari sifat juga gitu yang mungkin membuat ini malah jadinya belum berhasil gitu untuk bisa menyatukan kita gitu. Nah jadi itu sih yang aku minta selalu sama Allah untuk memberikan yang terbaik buat kami berdua gitu. Dan ya tiap malam itu nangis, terus bengong sendiri gitu ya. Ya akhirnya ya kadang suka pasangan itu sama Dila juga gitu bahwa supaya kita sama-sama saling mendukung, tetap mendukung. Dilanya aku juga saat ini biar dengan dia sendiri kan untuk ngurusin anak-anak gitu, tetap aku support. Mungkin ada apa mungkin yang mungkin bisa aku bantu gitu. Jadi biar tidak merasa sendirian. Iya betul. Ngurusin anak-anaknya tetap sama-sama. Ngurus anak-anak tetap Tapi sama. nggak Ya. pengen membuka hati buat wanita lain gitu, maksudnya mencari yang lain gitu. Untuk Apa memang udah mentok di Mbak ya apa namanya, kalau boleh dibilang sih seperti itu ya. Mungkin aku sama Dila udah ya selama 12 tahun ini kita berusaha ya up and down sama-sama juga gitu. Namun saat ini ya Allah kasih istirahat dulu kali ya, supaya tidak saling menyakiti gitu. Untuk itu maka kita istirahat dulu gitu, kesana kayak gitu ya, kita istirahat dulu gitu. Tapi ya untuk kayak mencari lagi ya kayak gitu-gitu, kalau untuk aku sih kayaknya
belum dulu ya, untuk saat ini belum Udah gitu. tua ya? Kenapa? Udah tua. Udah tua juga sih. Masih ada yang mau nggak? Terus udah gitu ya, ya masih berharapnya berdoanya ya yang terbaik untuk kita berdua nih saat ini ya, hubungannya kayak gini nih, asal kita jangan sampai putus hubungan silaturahminya aja gitu. Boleh kita berpisah sebagai suami istri, tapi kita tetap silaturahminya itu tetap berjalan. Untuk itu dulu saya udah cukup banget sih gitu. Jadi belum mau belum mau buka hati ke siapa-siapa dulu gitu. Jadi fokus ke anak-anak juga, fokus ke diri aku juga, kesehatan aku juga yang saat ini juga masih terus kontrol juga gitu. Dan butuh support dari anak-anak gitu. Kalau putus hubungan sama Dila gitu misalnya, ntar susah ketemu anak-anak lagi gitu, terus padahal kita lebih butuh rasa sayang mereka, walaupun cuman ayah lagi apa gitu, rasanya aduh itu energi tersendiri gitu ya. Kalau kita udah punya anak tuh seperti itu. Kalau yang nanya, bapak lagi apa? Ini adik yang paling perhatian juga, ada juga Harum juga, ya Akbar juga, kakakku ya. Itu kita saling support, kita berempat ini ya, untuk bisa menguatkan satu sama lain. Tapi ada nggak sih kayak jodoh-jodohin gitu? Untuk saat ini belum ya. Kalau pesimis gitu Cin. Mas seperti untuk Ya. penguatnya sekarang siapa sih yang suka semangatin seperti itu? Ya keluarga, ya Pede banget. ya keluarga ya, pastinya ya keluarga. Waktu dulu mungkin sebelum menikah tuh ya mereka ini yang support ya kan. Akhirnya aku balik lagi ke rumah aku yang dulu aku lahir di sini nih, maksudnya kecil di sini gitu ya. Terus sampai sampai menikah, sampai papa mama meninggal juga pun ya, ini masa kecil aku di sini. Makanya ya kembali lagi kayak mengenang masa kecil kita dulu ya gitu ke sini. Terus ya ini keluarga lah support terus gitu. Tapi ya walaupun begitu juga anak-anak Dila juga masih suka support gitu. Kayak semangat ya hari ini, pokoknya yang kuat gitu misalnya. Kayak gitu. Untuk hal-hal pribadi mungkin capek, masih sering nggak sih curhat ke Kak Dila gitu? Iya, betul. Jadi hari ini ayah habis gini nih gitu. Lumayan capek, lumayan ini. Dia semangatin gitu. Anak-anak semangatin juga gitu. Terus aku juga suka semangatin anak-anak juga atau bunda juga gitu ya. Supaya mereka diberikan kesabaran. Ya kita nggak pernah tahu ke depan seperti apa gitu kan. Berdoa aja selalu yang terbaik buat kita gitu. Seperti itu sih. Nah melihat kemarin Sendiri fokusnya lebih kemana sih, ke anak-anak kah atau kesehatan kah atau seperti apa? Dua-duanya ya. Ya dua-duanya sih. Anak-anak. Ya kalau ntar dia mikirin anak-anak terus jadi sakit, malah jadi nyusahin anak-anaknya. Jadi kalau sekarang yang penting ya sambil sehat ya sambil mikirin anak-anaknya juga. Jadi kalau untuk masalah kesehatan, alhamdulillah Bang Indra orangnya sekarang udah bisa tertib, udah bisa mulai disiplin kayak minum obat. Kalau dulu-dulu kan agak susah. Nah sekarang nih udah mulai, malah kadang-kadang Bang Indra yang suka ngikutin ke kita, minum obat yang ini kapan gitu. Dia udah mulai ada aware lah, kesadaran untuk ya minum obatnya gitu. Jadi ya kalau pertanyaannya tadi mana yang di ini, itu nggak bisa dibandingin karena itu harus jalan gitu. Jadi kesehatan juga kesehatan jasmani, kesehatan rohani kita ya, sama keluarga kita yang dulu kita masih sama-sama dulu 12 tahun itu ya. Terus aku sih pengennya mereka tetap bisa memberikan support buat aku gitu. Makanya kita masih bisa komunikasi, jalan bareng kadang gitu, komunikasi gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sih kita ya nggak tahu kedepannya seperti apa. Yang penting silaturahminya dulu ini terus kita jalanin, karena ya tentunya anak-anak ya yang paling penting juga supaya
melihat bahwa kita tuh baik-baik aja gitu. Karena dulu aja ya sempat kita juga pernah papa mau bercerai gitu misalnya gitu tuh rasanya udah sedih banget gitu ya. Tapi ternyata kan alhamdulillah sih nggak jadi gitu. Dan ya kita selalu berdoa untuk itu, mudah-mudahan ini jadi pelajaran banget sih, pelajaran yang berharga gitu ya untuk kita berdua bersama Bunda gitu, dan untuk anak-anakku gitu ya yang kuat ya, sabar ya, kita nggak pernah tahu ke depan Allah kasih apa lagi gitu ya. Untuk saat ini Allah lagi pisahin ayah sama Bunda supaya belajar satu sama lain ya Nak ya. Nah, mungkin harapan ke depan. Anak-anak pernah nginep di sini atau sebaliknya? Kalau anak-anak belum pernah, karena memang apa ya, kalau di sini kan memang waktu itu rumah ini kamarnya cuman seadanya. Kalau anak-anak nginep di sini takutnya nggak ada tempatnya ya kalau mau di kamar itu. Bang pun karena Bang Indra kondisinya juga belum memungkinkan gitu ya, masih sakit, jadi memang kalau nginep belum gitu. Atau mungkin coba staycation kan tadi Ya, bilang nanti, kangen nanti juga. nantinya ya. Suatu saat nanti kita mau Nah, staycation kayak gitu sih ya. Kan tadi maksudnya Ya. Mas Lutfi, Ya. maksudnya kan ketika Mas Lutfi pengen rujuk sama Mbak Dila, ada respon apa sih dari Mbak Dila sendiri? apa Ada respon apa sih dari Mbak Dila ketika Mas Lutfi pengen menikah rujuk itu? Enggak, belum ada ada omongan sih. Oh iya. Belum ada omongan aku Ini sama baru di Bella. sini ditanya. Jadi ya masih saat ini kita seperti ini aja dulu, saling support dengan walaupun kita berpisah. Ya kadang ada juga gitu kan. Gimana ya kalau kita rujuk kayak gimana gitu ya. Obrolan itu ya kita baik aja gitu. Itu cuman selintas lalu kita kadang suka ngomong seperti itu gitu ya. Ya baik-baik aja. Ya Ini tadi diomongin udah bener belum gitu ya. bener juga ya. Nah, Babang juga gitu. Kamu juga udah bener belum? Jadi ribut lagi. La ilaha illallah. Salah lagi ya. nah mungkin kan harapan terbesar kan harapan Ya. terbaik tadi Ya. maksudnya dalam hubungan ini harapan terbaik. Mungkin Ya. dari Kak Bektinya harapan apa sih yang dipengen gitu? Yang paling terbaik menurut Kak Bekti? Yang paling terbaik sih sebenarnya memang adalah kalau misalkan memang Allah izinkan gitu ya, dan keluarga juga mengizinkan gitu, Dila juga mau membuka hatinya gitu ya. Kalau aku sih maunya ya kalau misalkan boleh dibilang ya misalnya kita bisa rujuk, kenapa tidak gitu. Itu kan keinginan saya gitu. Nah dari Dila kita belum pernah tahu juga gitu kan seperti apa gitu dari keluarganya Dila atau dari keluargaku juga gitu. Ini masing-masing gitu lagi membenahi diri dulu aja deh, membenahi diri, membenahi hati kita sama-sama supaya ya jangan sampai yang Saling menyakiti jangan lagi. sampai saling menyakiti lagi gitu. Nah, kalau ya, kita belum sampai ke arah sana sih, belum sampai kepikiran yang ke arah sana lah intinya. Pokoknya saat ini kita lagi memperbaiki diri dulu aja gitu. Kalau Ini misalnya nggak boleh selingkuh. nah, Itu udah benar. pasti. Kalau kita rujukan ya nggak boleh selingkuh, ya kan, nggak boleh saling menyakiti lah gitu Ya kan. mungkin kalau kerja kerasnya kan kemarin kerja keras Oh, banget gitu. Kerja keras pekerjaannya terus. gitu ya. Mungkin pas lagi kalau misalnya rujuk itu mungkin harus lebih kerja keras kayak kuda lagi nih. Enggak. Jadi Nah, sebentar, aku lurusin ya. Nah. Di Babang ngomongnya Iya. kayak gitu tuh. Ntar orang salah persepsi lagi nih. Iya. Kesannya Babang disuruh sama Dila untuk kerja keras kayak kuda. Ya. Padahal itu memang dari Bang Indra sendiri orangnya yang sangat pekerja keras. Dia workaholic banget. Bahkan sekarang lagi sakit pun ya tadi seperti yang dibilang gitu ya, kerjanya cuma satu kayak kurang gitu. Kok cuma satu sih gitu. Kita udah jelasin ya Babang kondisinya belum fit, belum yang 100% pulih, jadi ya kita batasin dulu gitu. Jadi dulu itu kerja kerasnya segala macam ya, namanya laki-laki memang bertanggung jawab dan ya harus bekerja keras untuk keluarganya gitu, bukan karena disuruh sama dia cari duit Iya, nggak gitu. memang aku tuh orangnya workaholic kan gitu. Mau tuh sampai kerja kadang-kadang Malam sampai malam gitu. pagi subuh berjalan lagi. Jadwal dulu apalagi waktu sebelum sakit tuh pagi-pagi jam 6 pagi udah siaran pagi kan sampai jam 10. Terus abis itu ada kerjaan apa lagi gitu, syuting sampai malam. Terus jam 11 itu ada syuting lagi sampai jam 1 pagi.
terus istirahat sebentar, pulang, Ya, jam bangun, 6-nya udah harus jalan lagi gitu. Nah itu mungkin ya jadi teguran. ya bukan teguran ya, apa kayak kecapean gitu jadi badannya, dan akhirnya ya pecah pembuluh darah itu gitu ya. Nah, Badannya nggak kuat. kalau untuk kontrol sendiri seperti apa? Kontrol ya, kita kontrol kemarin ke rumah sakit gitu, terus dibilangin alhamdulillah ini udah sangat amazing katanya. Jadi luar biasa ini indra bekti katanya dokter, seperti sehat seperti sekarang ini merupakan hal yang sangat mujizat katanya. Ini mujizat dari Allah, apalagi pecah pembuluh darah waktu itu, terus aku bisa bangun lagi gitu, kayak ya banyak yang mujizat ya, orang dokter-dokter aja sampai bisa begini ya gitu. Mau jadi bahan penelitian? Oh, Mas Indra, ngomongin soal kerjaan nih Mas Indra. Apa? Host kemarin gimana, seperti apa deh? Gimana? Host di konser Ahmad Dhani seperti apa? Ya, jadi kadang-kadang kalau Mas Ila kan kemarin tuh aku suka di konser itu ya suka teriak-teriak gitu kan. Itu kadang suka sundut-sundut tuh pala tuh. Semuanya apa kabar? Selamat malam. Padahal udah pakai gitu ya. Udah pakai mic gitu. Sekarang kalau Sekarang ya mau gimana ya, tetap harus gitu kan ya, memberikan semangat sama orang lain, apalagi konser gitu kan. Halo apa kabar semuanya? Baik-baik aja. Ya Allah. Itu di apa sih acara kemarin gimana sih? Istora ya? Istora itu gila, rame penuh banget gitu ya. Jadi bukan. Itu ya. Oke. Foto dulu. Apa tuh? Oh, foto dulu. Gitu ya, pokoknya ya kalau misalnya pun nanti itu ya kita belum memang untuk masalah kesehatan alhamdulillah untuk sampai saat ini dokter sudah bilang semenjak kita check up ya selama ini setelah di operasi pecah pembuluh darah, kemudian operasi mata ya, karena ternyata pembuluh darahnya kan sampai bleber tuh darahnya ke mata. Sudah bisa juga gitu ya, mudah-mudahan sih akunya masih diingat aja gitu maksudnya. Kaida sendiri yang ada mendekati. Apanya? Kaida sendiri yang lagi. Aku lagi gak mencoba untuk membuka diri dulu saat ini. Fokus sama anak-anak. Ya, maunya fokus sama anak-anak sih gitu, atau jadi belum membuka diri sama yang lain juga gitu. Tapi pokoknya sih yang terbaik aja nih. Aku tetap maksudnya dengan teman-teman wanita lain ya tetap berteman, tetap ya ya kita kasih tahu bahwa saat ini ya aku sedang sendiri. Mereka sih ya tahu ya, cuman ya gitu ya, nggak kita kemudian kalau kadang-kadang kan kalau misalnya mau membuka hubungan gitu kita yang mungkin minta nomornya kayak, atau kita membuka obrolan gitu kan. Nah saat ini sih aku lagi nggak yang gitu. Pertimbangannya mungkin apa sih Mas Bekti sampai pengen kembali? belum move on. Iya belum move on ya, karena kalau misalnya memang mau rujuk ya pasti demi anak-anak sih gitu, demi anak-anak aja gitu ya. Ya itu juga kalau mau rujuk kan prosesnya banyak ya. Iya. Ada pertemuan keluarga dulu dan segala macam ya. Tapi balik lagi, kita kalau keluarga itu apapun itu yang terbaik buat Bang Indra gitu kan. Apapun keputusannya dia ya nanti akan ada pembicaraan dulu dan segala macam kalau memang ada arah ke sana. Tapi so far ya kita melihat dengan yang sekarang ini bisa buat menjadi lebih baik buat Bang Indranya sendiri, kemudian buat Dilanya sendiri juga. Saat ini mereka fokus untuk saling sama-sama tadi yang aku bilang gitu ya, saling intervensi dulu, karena kan intervensi di sini bukan berarti jadi kemarin tuh yang salah gue atau dia ya atau gimana, jadi malah lebih bisa nerima legowo gitu lah ya. Kemudian insya Allah nanti kalau memang sudah dalam keadaan dua-duanya yang udah yang terbaik, nanti kan buat anak-anaknya juga. Nah Kak, mungkin setelah berpisah kan, pasti kan ada rasa-rasa penyesalan di kita tuh. Iya. Mungkin apa Kak, seperti apa sih penyesalan ketika berpisah? Ya penyesalannya mungkin pastinya selalu ya. Terus kalau misalnya aku sama dia, Bun maafin ayah ya,
kalau kemarin itu akhirnya ya bisa seperti itu, bisa kita akhirnya malah berpisah seperti sekarang ini selalu. Dan itu setiap tidur tuh itu selalu aku doain ya yang terbaik lah buat Dila, buat aku juga gitu ya. Rasa penyesalan itu pastinya ada gitu ya, mungkin dari sikap aku, dari sifat juga gitu yang mungkin membuat ini malah jadinya belum berhasil gitu untuk bisa menyatukan kita gitu. Nah jadi itu sih yang aku minta selalu sama Allah untuk memberikan yang terbaik buat kami berdua gitu. Dan ya tiap malam itu apa ya, nangis, terus bengong sendiri gitu ya. Ya akhirnya ya kadang suka pasapan itu sama Dila juga gitu, bahwa supaya kita sama-sama saling mendukung, tetap mendukung. Dilanya pun juga saat ini biar dengan dia sendiri kan untuk ngurusin anak-anak gitu, tetap aku support. Mungkin ada apa mungkin yang mungkin bisa aku bantu gitu. Jadi biar tidak merasa sendiri ya. Iya, betul. Ngurusin anak-anaknya tetap sama-sama. Ngurus anak-anak tetap Tapi sama. nggak Ya. pengen membuka hati buat wanita lain gitu, maksudnya mencari yang lain gitu. Untuk Apa memang udah mentok di Badila? ya apa namanya, kalau boleh dibilang sih seperti itu ya. Mungkin aku sama Dila udah ya selama 12 tahun ini kita berusaha ya up and down sama-sama juga gitu. Namun saat ini ya Allah kasih istirahat dulu kali ya, supaya tidak saling menyakiti gitu. Untuk itu maka kita istirahat dulu gitu, kesana kayak gitu ya, kita istirahat dulu gitu. Tapi ya untuk kayak mencari lagi ya kayak gitu-gitu, kalau untuk aku sih kayaknya belum dulu ya, untuk saat ini belum Udah gitu. tua ya? Kenapa? Udah tua. Udah tua juga sih. Masih ada yang mau nggak? Terus udah gitu ya, ya masih berharapnya, berdoanya ya yang terbaik untuk kita berdua nih. Saat ini ya hubungannya kayak gini nih, asal kita jangan sampai putus hubungan silaturahminya aja gitu. Boleh kita berpisah sebagai suami istri, tapi kita tetap silaturahminya itu tetap berjalan. Untuk itu dulu saya udah cukup banget sih gitu. Jadi belum mau belum mau buka hati ke siapa-siapa dulu gitu. Jadi fokus ke anak-anak juga, fokus ke diri aku juga, kesehatan aku juga yang saat ini juga masih terus kontrol juga gitu. Dan butuh support dari anak-anak gitu. Kalau putus hubungan sama Dila gitu misalnya, ntar susah ketemu anak-anak lagi gitu. Terus padahal kita lebih butuh rasa sayang mereka, walaupun cuman ayah lagi apa gitu, rasanya aduh itu energi tersendiri gitu ya. Kalau kita udah punya anak tuh seperti itu. Kalau apa yang nanya, Bapak lagi apa? Ini adik yang paling perhatian juga, ada juga Harum juga, ya Akbar juga, kakakku ya. Itu kita saling support, kita berempat ini ya, untuk bisa menguatkan satu sama lain. Tapi ada nggak sih kayak jodoh-jodohin gitu? Untuk saat ini belum ya. Kalau pesimis gitu Cin. Mas, tapi untuk Ya. penguatnya sekarang siapa sih yang suka semangatin seperti itu? Ya keluarga, Pede banget. ya keluarga ya, pastinya ya keluarga. Waktu dulu mungkin sebelum menikah tuh ya mereka ini yang support ya kan. Akhirnya aku balik lagi ke rumah aku yang dulu aku lahir di sini nih, maksudnya kecil di sini gitu ya. Terus sampai sampai menikah, sampai papa mama meninggal juga pun ya ini masa kecil aku di sini. Makanya ya kembali lagi kayak mengenang masa kecil kita dulu ya gitu ke sini. Terus ya ini keluarga lah support terus gitu. Tapi ya walaupun begitu juga anak-anak Dila juga masih suka support gitu.
semangat ya hari ini, pokoknya yang kuat gitu misalnya. Kayak gitu. Untuk hal-hal pribadi mungkin capek, merasa masih sering nggak sih curhat ke Kadila gitu? Iya, betul. Jadi hari ini ayah habis gini nih gitu. Lumayan capek, lumayan ini. Dia semangatin gitu. Anak-anak semangatin juga gitu. Terus aku juga suka semangatin anak-anak juga atau bunda juga gitu ya. Supaya mereka diberikan kesabaran. Ya kita nggak pernah tahu ke depan seperti apa gitu kan. Berdoa aja selalu yang terbaik buat kita gitu, seperti itu sih. Nah melihat kemarin sendiri fokusnya lebih kemana sih, ke anak-anak kah atau kesehatan kah atau seperti apa? Dua-duanya Ya dua-duanya sih. Anak-anak. ya kalau ntar dia mikirin anak-anak terus jadi sakit malah jadi desain anak-anaknya. Jadi kalau sekarang yang penting ya sambil sehat ya sambil mikirin anak-anaknya juga. Jadi kalau untuk masalah kesehatan, alhamdulillah Bang Indra orangnya sekarang udah bisa tertib, udah bisa mulai disiplin kayak minum obat. Kalau dulu-dulu kan agak susah. Nah sekarang nih udah mulai, malah kadang-kadang Bang Indra yang suka ngikutin ke kita, minum obat yang ini kapan gitu. Dia udah mulai ada aware lah, kesadaran untuk apa namanya tuh ya minum obatnya. Gitu. Jadi ya kalau pertanyaannya tadi mana yang di ini itu nggak bisa dibandingin karena itu harus sejalan. Gitu. Jadi kesehatan juga kesehatan jasmani, kesehatan rohani kita ya, sama keluarga kita yang dulu kita masih sama-sama dulu 12 tahun itu ya. Terus aku sih pengennya mereka tetap bisa memberikan support buat aku gitu, makanya kita masih bisa komunikasi, jalan bareng kadang gitu, komunikasi gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sih kita ya nggak tahu ke depannya seperti apa, yang penting silaturahminya dulu ini terus kita jalanin, karena ya tentunya anak-anak ya yang paling penting juga supaya melihat bahwa kita tuh baik-baik aja gitu. Karena dulu aja ya sempat kita juga pernah papa mau bercerai gitu misalnya gitu, tuh rasanya udah sedih banget gitu ya, tapi ternyata kan alhamdulillah sih nggak jadi gitu. Dan ya kita selalu berdoa untuk itu, mudah-mudahan ini jadi pelajaran banget sih, pelajaran yang berharga gitu ya untuk kita berdua, aku sama bunda gitu, dan untuk anak-anakku gitu ya yang kuat ya, sabar ya. Kita nggak pernah tahu ke depan Allah kasih apa lagi gitu ya. Untuk saat ini Allah lagi pisahin ayah sama bunda supaya belajar satu sama lain gitu ya, nah ya. Nah, mungkin harapan ke depan. Anak-anak pernah nginep di sini atau sebaliknya? Kalau anak-anak belum pernah, karena memang kalau di sini kan memang waktu itu rumah ini kamarnya cuman seadanya. Kalau anak-anak nginep di sini takutnya nggak ada tempatnya ya kalau mau di kamar itu. Indra pun karena Bang Indra kondisinya juga belum memungkinkan gitu ya, masih sakit. Jadi memang kalau nginep belum gitu. Atau mungkin coba staycation kan tadi ya, Ya boleh nanti nanti jadinya ya. Suatu saat nanti kita mau Nah, staycation kayak gitu sih ya. Kan tadi maksudnya Ya. Mas Lutfi, Ya. maksudnya kan ketika Mas Lutfi pengen rujuk sama Mbak Dila, ada respon apa sih dari Mbak Dila sendiri? Apa? Ada respon apa sih dari Mbak Dila ketika Mas Lutfi pengen nikah rujuk itu? Enggak, belum ada Ada omongan sih. Oh iya. Belum ada omongan aku Ini sama baru di Bella. sini ditanya. Jadi ya masih saat ini kita seperti ini aja dulu, saling support dengan walaupun kita berpisah. Ya kadang ada juga gitu kan. Gimana ya kalau kita rujuk kayak gimana gitu ya. Obrolan itu ya kita baik aja gitu. Itu cuman selintas, lalu kita kadang suka ngomong seperti itu gitu ya. Ya baik-baik aja. Ini diomongin udah bener belum gitu ya. Bener juga ya. Kata Bang juga gitu. Kamu juga udah bener belum? Jadi ribut lagi. La ilaha illallah. Salah lagi ya. nah mungkin kan harapan terbesar kan harapan Ya. terbaik tadi Ya. maksudnya dalam hubungan ini harapan terbaik. Mungkin dari Kak Bektinya harapan apa sih yang dipengen gitu? Yang paling terbaik menurut Kak Bekti? Yang paling terbaik sih sebenarnya memang adalah kalau misalkan memang Allah izinkan gitu ya, dan keluarga juga mengizinkan gitu, Dila juga mau membuka hatinya gitu ya. Kalau aku sih maunya ya kalau misalkan boleh dibilang ya misalnya kita bisa rujuk, kenapa tidak gitu. Itu kan keinginan saya gitu.
Nah dari Dila kita belum pernah tahu juga gitu kan seperti apa gitu dari keluarganya Dila atau dari keluargaku juga gitu. Ini masing-masing gitu lagi membenahi diri dulu aja deh, membenahi diri, membenahi hati kita sama-sama supaya ya jangan sampai yang saling menyakiti, jangan sampai saling menyakiti lagi gitu. Nah, kalau ya kita belum sampai ke arah sana sih, belum sampai kepikiran yang ke arah sana lah intinya. Pokoknya saat ini kita lagi memperbaiki diri dulu aja gitu. Kalau ini nggak boleh selingkuh, nah, udah pasti. Kalau kita rujukan ya nggak boleh selingkuh, ya kan, nggak boleh saling menyakiti lah gitu kan. Ya mungkin kalau kerja kerasnya kan kemarin kerja keras banget gitu. Pekerjaannya gitu ya. Mungkin pas lagi kalau misalnya rujuk itu mungkin harus lebih kerja keras kayak kuda lagi nih. Enggak. Jadi apa? Nah sebentar, aku lurusin ya. Di Babang ngomongnya kayak gitu tuh, ntar orang salah persepsi lagi nih. Kesannya Babang disuruh sama Dila untuk kerja keras kayak kuda, ya. Padahal itu memang dari Bang Indra sendiri orangnya yang sangat pekerja keras. Dia workaholic banget, bahkan sekarang lagi sakit pun ya tadi seperti yang dibilang gitu ya, kerjanya cuma satu kayak kurang gitu, kok cuma satu sih gitu. Kita udah jelasin ya Babang kondisinya belum fit, belum yang 100% pulih, jadi ya kita batasin dulu gitu. Jadi dulu itu kerja kerasnya segala macam ya, namanya laki-laki memang bertanggung jawab dan ya harus bekerja keras untuk keluarganya gitu, bukan karena disuruh sama dia cari duit ya. Nggak gitu. Memang aku tuh orangnya workaholic kan gitu, mau tuh sampai kerja kadang-kadang malam gitu, pagi subuh jalan lagi. Jatuh dulu apalagi waktu sebelum sakit tuh pagi-pagi jam 6 pagi udah siaran pagi kan sampai jam 10. Terus abis itu ada kerjaan apa lagi gitu, syuting sampai malam. Terus jam 11 itu ada syuting lagi sampai jam 1 pagi. Terus istirahat sebentar pulang. Ya, udah harus jalan lagi gitu. Nah itu mungkin ya jadi teguran. Ya bukan teguran ya, apa kayak kecapean gitu jadi badannya, dan akhirnya ya pecah pembuluh darah itu gitu ya. Badannya nggak kuat. Kalau untuk kontrol sendiri seperti apa? Kontrol ya kita kontrol kemarin ke rumah sakit gitu, terus dibilangin alhamdulillah ini udah sangat amazing katanya. Jadi luar biasa ini Indra Bekti katanya dokter, seperti sehat seperti sekarang ini merupakan hal yang sangat mujizat katanya. Ini mujizat dari Allah. Apalagi pecah pembuluh darah waktu itu, terus aku bisa bangun lagi gitu, kayak ya banyak yang mujizat ya, orang dokter aja sampai bisa begini ya gitu. Mau jadi bahan penelitian? Mas Indra, ngomongin soal kerjaan nih Mas Indra, host kemarin gimana, seperti apa deh? Host di konser Ahmad Dhani seperti apa? Ya, jadi kadang-kadang kalau masih kan kemarin tuh aku suka di konser itu ya suka teriak-teriak gitu kan. Itu kadang suka cundut-cundut tuh pala tuh. Semuanya apa kabar? Selamat malam. Padahal udah pakai gitu ya. Udah pakai mic gitu. Sekarang ya mau gimana ya, tetap harus gitu kan ya, memberikan semangat sama orang lain, apalagi konser gitu kan. Halo apa kabar semuanya? Baik-baik aja. Ya Allah. Itu di apa sih acara kemarin di Istora itu tuh gila, rame penuh banget gitu ya. Jadi bukan. Itu ya. Oke. Apa tuh? Foto dulu. Gitu ya, pokoknya ya kalau misalnya pun nanti itu ya kita belum memang untuk masalah kesehatan alhamdulillah untuk sampai saat ini dokter sudah bilang semenjak kita check up ya selama ini setelah di operasi pecah pembuluh darah, kemudian operasi mata ya, karena ternyata pembuluh darahnya kan sampai bleber tuh darahnya ke mata. Sudah bisa juga gitu ya, mudah-mudahan sih akunya masih diingat aja gitu maksudnya. Kak Indra sendiri yang ada yang deketin? Apanya? Kak Indra sendiri yang aku lagi gak mencoba untuk membuka diri dulu saat ini,
Fokus sama anak-anak. Ya maunya fokus sama anak-anak sih gitu, atau jadi belum membuka diri sama yang lain juga gitu. Tapi apa, pokoknya sih yang terbaik aja nih. Aku tetap maksudnya dengan teman-teman wanita lain ya, tetap berteman, tetap ya apa namanya ya, kita kasih tahu bahwa saat ini ya aku sedang sendiri. Mereka sih ya tahu ya, cuman ya gitu ya, nggak kita kemudian kalau kadang-kadang kan kalau misalnya mau membuka hubungan gitu, kita yang apa, mungkin minta nomornya kayak, atau kita membuka obrolan gitu kan. Nah saat ini sih aku lagi nggak yang gitu. Pertimbangannya mungkin apa sih Mas Fikri sampai pengen kembali gitu? Belum move on. Iya belum belum move on ya, karena kalau misalnya memang mau rujuk ya pasti demi anak-anak sih gitu, demi anak-anak aja gitu ya. Ya itu juga kalau mau rujuk kan prosesnya banyak ya. Iya. Ada apa, pertemuan keluarga dulu dan segala macam ya. Tapi balik lagi, kita kalau keluarga itu